Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 319. Tanpa menunggu Pamela selesai berbicara, pria itu tiba-tiba bangkit dari tempat duduknya, mengangkat satu lengannya dan lengan lainnya menahan kursi sang istri. Kemudian, dia langsung menempelkan bibirnya ke bibir wanita itu. Sentuhan awal bibir pria itu sangat lembut dengan sensasi yang memabukkan. Namun, lama-kelamaan ciuman itu menjadi makin ganas, seolah-olah ingin melahap bibirnya dan menguasai seluruh bagian mulutnya. Merasakan ciuman secara mendadak itu membuat Pamela tercengang. Setelah tersadar kembali, dia mulai mendorong pria itu dengan sekuat tenaganya. Saat dia baru bisa bernapas, ciuman ganas pria itu kembali menyerangnya. Dia kembali berusaha mendorong pria itu dengan sekuat tenaganya. "Paman, kamu, Hamif." Begitu didorong, pria itu kembali menyerangnya dengan ciuman ganas lagi. "Paman, kamu hentikan pergi sana." Mungkin karena penolakan keras darinya, pria itu menempatkan satu tangannya di belakang kepala Pamela untuk menahan kepalanya tetap pada posisi tersebut, lalu menciumnya lagi. Dengan ciuman ganas dan dominan ini, pria itu seolah-olah ingin mengisap seluruh oksigen yang ada sebagai hukuman baginya. Pamela sama sekali tidak diberikan kesempatan untuk bernapas. 1 detik sebelum dia benar-benar kehabisan oksigen, akhirnya pria itu melepaskannya. "Dasar bajingan." Pamela bernapas dengan terengah-engah, menyeka bibirnya dengan lengan bajunya sekuat tenaga, lalu memelototi pria itu dengan kesal. Dia benar-benar terlihat sangat marah. "Kamu lebih bajingan dibandingkan aku." Selesai berbicara, Agam mencengkeram bagian bawah dagu Pamela, lalu menatap bibir wanita itu yang sudah membengkak dan sedikit berdarah dengan tatapan seolah-olah sedang menikmati hasil karyanya sendiri. Pamela tidak bisa melepaskan cengkeraman pria itu dari dagunya. Dia berkata dengan tidak terima, "Kenapa kamu menyebutku bajingan? Menurutmu?" Agam mengusap-usap bagian bawah dagu wanita itu dengan jari-jarinya. Sorot mata menyalahkan tampak jelas di matanya. "Kamu menyerahkan suamimu kepada orang lain sesuka hatimu, adalah wanita yang sangat baik hati dan bersedia mengalah kapan saja. Nona Pamela, kamu begitu nggak setia. Kalau bukan bajingan, lalu apa?" Apa? Nggak setia?" Penggunaan kata pria itu benar-benar di luar nalar. Sebenarnya, Pamela bisa sedikit mengerti, bagaimanapun juga, Agam adalah seorang pria. Setelah menikmati kenikmatan sekali, mungkin saja pria itu sudah kecanduan pada dirinya. Namun, dia tidak bisa memahami keseluruhan niat pria itu. Dia hanya merasa dirinya tidak dihormati dan dipermainkan, jadi dia benar-benar sangat kesal dan marah. "Paman, jangan pikir karena kamu sudah pernah meniduriku sekali, kamu sudah boleh melakukan apapun pada diriku sesuka hatimu. Kala itu hanya karena situasi mendesak dan nggak terduga, bukan berarti hubunganku denganmu akan berkembang lebih jauh lagi. Kalau kamu melakukan tindakan di luar batas padaku lagi, aku akan." Agam melirik ekspresi penuh amarah dan kekesalan wanita itu, lalu berkata, "Lalu apa?" Pamela berkata dengan nada seolah sedang memberi peringatan, "Aku akan melaporkanmu atas tuduhan pelecehan." Seolah-olah baru saja mendengar sebuah lelucon, Agam tertawa dengan suara rendah, lalu berkata dengan sorot mata serius, "Pamela, dengar baik-baik, aku bukan hanya ingin menidurimu sekali." Begitu mendengar ucapan pria itu, emosi Pamela makin memuncak. Hari itu, kalau bukan khawatir adanya efek samping yang dapat menghancurkan hidup pria itu, dia tidak akan bersedia ditiduri oleh pria itu. "Aku nggak ingin tidur denganmu. Cih, jelas-jelas sudah mendapatkan keuntungan, tapi kamu malah nggak senang." Pria itu mendekati telinganya dan berbisik, "Nggak hanya sekali, aku masih ingin menidurimu berkali-kali." Pamela tercengang, dia menunjukkan ekspresi jijik. Apa katanya? Kata-katanya sama saja dengan kata-kata yang diucapkan oleh pria bajingan. Pria itu mendekati telinganya lagi dan berbisik, "Hingga kita berdua nggak mampu bergerak lagi, oke? Hingga mereka berdua tidak bisa bergerak lagi."
Apa maksud pria itu ingin menidurinya selamanya? Jantung Pamela berdebar kencang. Kemudian, dia memalingkan wajahnya untuk menjauhi pria itu. Paman, apa kamu nggak merasa sikapmu sekarang ini seperti pria bajingan? Bagaimana mungkin dia bisa mempercayai ucapan gombalan seorang pria yang sudah menyimpan nama seorang wanita di dalam hatinya itu? Terlebih lagi, belum lama ini pria itu baru saja menyelenggarakan sebuah perjamuan akbar untuk mengungkapkan isi hatinya pada wanita pujaan hatinya itu. Bab 320. Agam mengerutkan keningnya dan berkata, "Bajingan. Kenapa kamu menyebutku pria bajingan?" Pamela sedang bersiap mengungkapkan isi hatinya. Tepat pada saat itu pula, ponsel di saku bajunya tiba-tiba berdering. Dia mengurungkan niatnya dan mengeluarkan ponselnya terlebih dahulu. Begitu melirik layar ponselnya, dia mendapati nomor asing yang belum disimpannya di dalam kontak dalam ponselnya. Ingatan Pamela sangat bagus. Dia hampir bisa mengingat semua angka-angka hanya dengan sekali pandang. Begitu melirik nomor di layar ponselnya itu, dia langsung mendapati Kalana yang meneleponnya. "Paman, kamu jawab saja panggilan telepon dari Nona Kalanamu ini." Setelah menyodorkan ponselnya kepada pria itu, Pamela memiringkan kepalanya, menghadap keluar kaca mobil, seolah-olah sedang menjaga jarak untuk tidak mendengar pembicaraan mereka. Tanpa melirik layar ponsel itu sama sekali. Begitu mengambil ponsel tersebut, Agam langsung mematikan panggilan telepon dan berkata dengan serius, "Pamela, hadap ke sini, lihat aku." Pamela menoleh dan menatap pria itu. Kilatan menyindir melintas di matanya. "Lalu, apa?" Dengan ekspresi muram, pria itu menatap mata lawan bicaranya dan berkata, "Sebenarnya, hari itu aku memintamu ke Manor Sinar Rembulan karena..." Tepat pada saat ini, kembali terdengar suara ponsel berdering tanpa henti. Kilatan kekesalan melintas di mata Agam. Pamela menaikkan alisnya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Angkat saja teleponnya. Mungkin saja ada hal mendesak." Setelah berpikir sejenak, Agam menjawab panggilan telepon itu dan mengaktifkan pengeras suara. Begitu panggilan tersambung, terdengar suara lembut Kalana dari ujung telepon. "Agam, apa kamu sudah sampai di rumah?" "Belum, ada apa?" Di ujung telepon, Kalana berkata dengan sangat lemas, "Agam, mobil kakakku rusak di jembatan Ampram. Sekarang kami sudah nggak bisa pulang. Apa kamu bisa datang menjemput kami?" Agam berkata tanpa ekspresi, "Di mana anak buah Jason? Apa dia nggak bisa meminta orang lain untuk menjemput kalian?" Kalana berkata dengan suara bergetar, "Ponsel kakakku sudah mati. Dia sama sekali nggak mengingat nomor anak buahnya di ponselku, aku hanya menyimpan nomormu seorang. Aku nggak bisa menghubungi siapa-siapa lagi selain kamu. Selain itu, sekarang aku merasa kurang enak badan." Agam berkata, Tunggu sebentar. Aku akan mengirim orang untuk menjemput kalian." Mendengar ucapan pria itu, Kalana berkata dengan nada seolah bersedih, "Agam, bukankah kamu juga baru saja meninggalkan rumah sakit dan gak jauh dari jembatan Ampram? Apa kamu gak bisa datang ke sini sebentar? Atau mungkin, Kak Pamela gak mengizinkanmu ke sini?" Mendengar ucapan Kalana, Pamela memutar matanya. Kenapa melibatkanku dalam hal ini? Aku sama sekali gak ada hubungannya dengan hal ini. Dasar gila. Umpat Pamela dalam hati. Kalana berkata dengan lemas lagi, "Agam, sepertinya penyakitku kumat lagi. Tunggu kamu kirim orang ke sini, aku takut aku nggak akan bisa bertahan lagi. Agam, sekarang aku benar-benar merasa sangat nggak nyaman." Setelah terdiam selama 2 detik, Agam berkata, "Kirimkan lokasimu kepadaku." Nada bicara Kalana langsung berubah menjadi riang. "Oke. Aku akan segera mengirimkan lokasiku kepadamu. Terima kasih banyak, Agam." Saat Agam memutuskan panggilan teleponnya, Pamela sudah membuka sabuk pengamannya dan bersiap keluar dari mobil. Hanya saja, begitu dia hendak bergerak, pergelangan tangannya langsung ditarik. "Mau kemana kamu?"
Nada bicara pria itu sulit digambarkan dengan kata-kata. Pamela berkata, agar orang lain gak mengecap diriku sebagai perusak hubungan antara kamu dengan Nona Kalana, aku memilih untuk naik taksi. Kamu gak perlu memedulikanku. Pergi saja sana. Dia melontarkan kata-kata itu dengan kasar sekalian untuk melampiaskan kekesalannya. Agam memelototinya dengan dingin dan berkata, duduk baik-baik. Kita pergi bersama-sama. Kemudian, dia memakaikan sabuk pengaman kepada Pamela secara paksa. Setelah itu, arah mobil dibelokkan dan melaju menuju ke arah jembatan Amperam. Pamela benar-benar agak kesal. Paman, kupikir saat kamu pergi mencari Kalana, aku gak perlu ikut. Orang yang kusukai adalah kamu. Tanpa menunggu Pamela menyelesaikan kalimatnya, Agam langsung menyelanya. Tiba-tiba, satu kalimat itu keluar begitu saja dari mulut pria itu. Pamela benar-benar tercengang. Kemudian, dia berkata, Paman, jangan membuat lelucon seperti ini. Aku enggak. Bab 321. Diam. Aku lagi mengemudi. Sekarang, jangan ucapkan kata-kata yang bisa membuatku marah. Kamu duduk diam saja. Nanti, aku akan menjelaskan semuanya dengan baik. Yang patuh, ya, kata Agam dengan nada tegas, seperti sedang membujuk seorang anak kecil. Namun, tatapannya tetap tertuju ke jalanan di depan. Pamela mengernyit. Dengan suasana hati Fang rumit, dia bersandar di kursi dengan patuh sambil memandang pemandangan di luar jendela tanpa berbicara lagi. Di tengah-tengah jembatan Amperam, sebuah mobil keluarga berwarna hitam terhenti di pinggir jalan. Kedua lampu peringatan daruratnya menyala. Agam mengemudi melewati mobil itu dan memarkirkan mobilnya di pinggir jalan. Pamela tidak berencana untuk turun dari mobil, tetapi pria ini malah mengulurkan tangannya dan melepaskan sabuk pengaman Pamela. Kenapa kamu bengong saja? Turun, kata Agam. Pamela tidak berdaya, dia hanya bisa ikut Agam turun mobil. Baru saja kedua orang ini turun dari mobil, Kalana langsung menyambut mereka. Awalnya, dia terbatuk dengan lemah 2 kali, lalu berkata, uhuk, Agam, kamu sudah datang, iya. Agam hanya menganggukkan kepalanya pada Kalana, lalu menatap Jason yang berdiri di samping mobil sambil bertanya, ada apa dengan mobilnya? Jason memukul kap mesin mobil itu sambil menjawab, tadi, saat kami melewati genangan air, mungkin mesinnya kemasukan air, jadi mesinnya tiba-tiba nggak bisa dinyalakan. Agam menyerahkan kunci mobilnya pada Jason sambil berkata, kamu saja yang bawa mobilku, antarkan dulu adikmu ke rumah. Jason menerima kunci mobil itu dengan agak terkejut. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, terima kasih, mohon bantuanmu, ya. Kemudian, Jason menatap Pamela yang berdiri diam di satu sisi dengan tatapan mendalam. Dalam hatinya, dia mengagumi gadis liar yang terlihat biasa-biasa saja ini atas kemampuannya dalam memanipulasi Agam. Dulu, Agam tidak akan membiarkan Kalana begitu saja dan tidak memedulikan Kalana seperti ini. Melihat hal ini, Kalana berkata lagi dengan gelisah, Agam, kalau kamu memberikan kunci mobil ini pada kami, bagaimana dengan kamu? Sebenarnya, kita bisa pergi bersama. Enggak, deh. Kami berdua kebetulan ingin jalan-jalan di tepi sungai, kata Agam sambil mengangkat tangannya dan menepuk-nepuk kepala Pamela. Pamela seketika terdiam. Siapa yang mau jalan-jalan denganmu di tepi sungai? Paman ini benar-benar suka asal bicara, pikirnya. Kalana menatap Pamela, lalu melihat tangan yang terletak di atas kepala Pamela, tatapannya pun menggelap. Kemudian, dia langsung berkata dengan penuh pengertian, Agam, angin di tepi sungai sangat kencang. Nanti Kak Pamela masuk angin. Menurutku, sebaiknya kita pergi bareng saja. Agam melepaskan jaketnya dan menutupi tubuh Pamela dengan jaketnya, lalu berkata, nggak apa-apa. Nanti, akan ada orang yang menjemput kami. Kamu bukannya nggak enak badan, ya. Jangan berdiri di sini lagi, cepat naik mobil, pulang dengan kakakmu dan istirahat di rumah. Kalana berkata, tapi, Agam. Agam tidak lagi melihat ke arah Kalana.
Dia menoleh dan menatap gadis yang berada di sisinya sambil berkata, "Ayo jalan, ada yang mau kukatakan padamu." Sambil berbicara, Agam merangkul bahunya Pamela dengan lembut, membuat Pamela berbalik dan berjalan maju menyusuri jembatan. Kalana terdiam di tempat sambil melihat bayangan kedua orang yang pergi bersamaan itu. Dia pun menggertakkan giginya dengan tidak rela. Tadi, saat Jason pergi membeli minuman untuk Kalana, Kalana lah yang sengaja melakukan sesuatu pada mobil kakaknya, sehingga mobil ini mogok di tengah jembatan ini. Kalana mengira bahwa asalkan dia bisa memanggil Agam ke tempat ini, Agam pasti akan mengkhawatirkan keadaannya. Kalana mengira bahwa Agam pasti akan menyuruh Pamela untuk pulang sendiri, lalu mengantarkan Kalana pulang supaya Kalana bisa istirahat di rumah. Tak disangka, Agam malah memilih untuk jalan-jalan di atas jembatan dengan Pamela dan meninggalkan Kalana dengan kakaknya. "Kalana, jangan lihat lagi, ayo jalan," kata Jason. Kalana pun tersadar. Dia menganggukkan kepalanya dengan patuh, lalu mengikuti kakaknya naik ke mobil sport Agam. Di dalam mobil, Kalana tetap merasa tidak rela. Dia pun mengirimkan sebuah pesan singkat pada Agam. "Agam, maaf sudah membuatmu datang. Apakah aku membuat Kak Pamela kesal lagi? Maaf, ya, aku benar-benar nggak sengaja. Hanya saja, tadi, kondisi tubuhku sangat buruk. Tolong jelaskan pada Kak Pamela ya, jangan sampai dia marah padaku." Di sisi lain, ponsel yang Pamela bawa berdering singkat 2 kali. Pamela melirik sekilas ke notifikasi pesan singkat di layar ponsel itu, lalu melemparkan ponselnya pada pria di sampingnya sambil berkata, "Paman, ada pesan dari Nona Kalana untukmu." Bab 322. Tanpa melihat ponsel itu, Agam langsung mematikannya dan memasukkannya ke dalam kantong celananya. Pamela berpegangan pada pagar baja di jembatan Ampram sambil memandang ke kejauhan. Angin menerpa rambutnya, membuatnya terlihat anggun dan cantik. Di seberang, terdapat sungai Kolos, sehingga dia bisa melihat gedung tinggi termewah di seluruh kota Marilla. "Hati-hati, jangan sampai jatuh ke sungai," seru Agam. Pria itu meraih kerah baju Pamela dari belakang, seakan-akan dia sedang mengangkat seekor kelinci kecil. Pamela baru saja menikmati pemandangan indah ini kurang dari 3 detik, tetapi keindahan ini sudah dihancurkan oleh Agam. Pria ini mengangkat Pamela hingga kedua kaki Pamela meninggalkan tanah. Pamela pun merasa tidak nyaman, seperti sedang digantung. Pamela benar-benar merasa bahwa terkadang, Agam menganggapnya sebagai anak kecil yang tidak bisa mengurus hidupnya sendiri, hingga Agam selalu mengatur hidupnya Pamela. Sungguh menyebalkan. "Lepaskan, Paman. Aku nggak bodoh, mana mungkin aku jatuh ke sungai," seru Pamela. Agam mengangkat Pamela ke tempat yang agak jauh dari tepi jembatan, lalu melepaskan pegangannya, sehingga Pamela bisa kembali menginjak tanah. Kemudian, pria itu menatap Pamela dari atas sambil tertawa sinis dan bertanya, "Kamu menganggap dirimu nggak bodoh, iya?" Pamela mengernyit dengan kesal dan berkata, "Tentu saja aku nggak bodoh. Kalau kamu nggak bodoh, kenapa kamu nggak mengerti apa-apa?" tanya Agam. "Apa yang nggak ku mengerti?" tanya Pamela pula. Pria itu menatap Pamela dengan tatapan kesal sambil berkata, "Coba pikirkan sendiri." Pamela merasa bahwa pria ini sangat membosankan, dia pun tidak ingin memikirkan hal ini lagi. Dia bertanya, "Paman, kapan bawahanmu akan datang menjemput kita?" Agam memasukkan kedua tangannya ke dalam kantong celananya. Dengan tubuhnya yang tinggi, dia berdiri di sisi Pamela sambil memandang pemandangan sungai di kejauhan. "Nggak ada yang akan menjemput kita," kata Agam dengan tegas. "Apa? Tadi, bukankah Agam berkata pada Kalana bahwa nanti akan ada orang yang datang menjemput mereka?" Pamela mengernyit dan bertanya, "Hah? Nggak ada yang jemput? Kalau begitu, memangnya kita harus terus berjalan pulang seperti ini?" Agam memicingkan matanya dan berkata, "Kamu nggak suka jalan, iya? Saat pacaran, bukannya kalian para anak muda suka jalan-jalan seperti ini?"
Pamela menatap Agam dengan tatapan sinis dan langsung berseru, konyol sekali. Zaman sudah berubah. Siapa yang masih suka pacaran sambil jalan-jalan seperti ini? Mau ngapain jalan-jalan? Mau menghirup asap knalpot mobil bersama? Agam seketika terdiam. Saat Pamela sedang mentertawakan pemikiran Agam yang kolot, dia tiba-tiba menyadari sesuatu yang aneh dari ucapan Agam. Tadi, Agam mengatakan kata pacaran. Mengapa Agam membandingkan hubungan mereka berdua dengan orang-orang yang sedang berpacaran? Pamela memikirkan kembali ucapan Agam dengan kebingungan. Dia tidak memahami arti ucapan itu. Agam agak membungkukkan badannya ke tinggi badan gadis itu sambil menatap Pamela dengan tatapan mendalam. Kalau begitu, sekarang, gaya pacaran seperti apa yang anak muda seperti kalian sukai? Coba ajarkan paman, kata Agam. Pamela tersadar dari lamunannya. Dia merasa bahwa ucapan Agam makin aneh. Dia pun mengerutkan bibirnya dengan canggung dan berkata, nggak ada yang spesial, kira-kira hanya pergi makan, minum, main atau melakukan aktivitas lain bareng. Agam mengernyit. Selain makan dan minum, aktivitas lainnya terasa seperti membuang-buang waktu bagi pria dewasa sepertinya. Jadi, kamu juga suka melakukan aktivitas-aktivitas itu? Tanya Agam. Pamela menganggukkan kepalanya dan berkata, lumayan. Dulu, aku pernah pergi main dengan teman sekelasku, seru juga. Tatapan Agam menggelap. Pria atau wanita? Tanya Agam. Mendengar pertanyaan ini, Pamela merasa agak bersalah. Dia merasa seperti seorang anak di bawah umur yang pergi bermain keluar dan diinterogasi oleh orang tuanya saat dia pulang. Pamela berpikir, aku sendiri juga sudah dewasa. Apalagi yang perlu kutakuti? Dia pun menjawab, pria dan wanita, semuanya pergi main bersama. Paman, jangan terlalu kolot. Wajah Agam menggelap. Dia mengurut keningnya, seakan-akan dia sedang menahan amarahnya. Pamela, kamu. Bab 323. Pada saat ini, perut Pamela tiba-tiba mengeluarkan bunyi keroncongan. Dia sudah lapar. Melihat gadis ini malu-malu, amarah Agam agak mereda. Dengan sudut bibirnya sedikit terangkat, Agam menatap gadis ini sambil menepuk-nepuk kepala gadis ini dan berkata, baiklah, ayo kita mulai dari makan. Mau makan apa? 11. Mulai dari makan. Apa maksudnya? Ucapan Agam membuat Pamela merasa kurang nyaman. Arti ucapannya tidak jelas, seharusnya tidak seperti yang Pamela pikirkan, deh. Pamela juga tidak bisa menanyakannya. Jika dia terlalu banyak tanya, kelihatannya dia yang berpikir terlalu jauh sendirian. Pamela memegang perutnya yang kosong, lalu memalingkan wajahnya supaya dia tidak melihat Agam. Makan apapun boleh. Aku hanya nggak mau jalan lagi, aku lelah, kata Pamela. Baru saja dia menyelesaikan ucapannya, Agam langsung menggendongnya. Pamela seketika tercengang. Dia tersipu malu sambil bertanya, Paman, kamu ngapain? Pria ini menggendongnya sambil berjalan menyusuri sisi jembatan. Katanya kamu nggak ingin jalan lagi. Tanya pria ini sambil menundukkan kepalanya menatap Pamela. Ekspresi Pamela menjadi masam. Maksudku, cepat panggilkan seseorang untuk datang menjemput kita, bukan menyuruhmu untuk menggendongku. Seru Pamela. Agam berjalan cepat sambil berkata, intinya, kamu nggak mau jalan sendiri, kan? Apa bedanya aku menggendongmu atau naik mobil? Pamela mengerutkan bibirnya. Sebelumnya, mengapa dia tidak pernah menyadari bahwa pria ini sangat logis? Bukan, Paman, kalau kamu menggendongku. Aku merasa sangat canggung. Ini jembatan Amperam, setiap orang di dalam mobil yang melewati kita akan melihat kita dengan tatapan aneh. Mungkin saja ada yang mengambil foto kita dan mengunggahnya ke internet. Kamu nggak tahu malu, ya? Kata Pamela. Agam menjawab, kita pasangan suami istri resmi, kenapa kita harus takut dilihat orang lain? Tapi aku malu. Seru Pamela. Tenang saja,
Foto atau rekaman apapun yang menunjukkan wajahku nggak akan bisa disebar tanpa persetujuanku, kata Agam. Pamela pun kehabisan kata-kata. Pamela berpikir, meskipun foto atau rekaman itu nggak bisa disebar, situasi sekarang sangat canggung. Melihat paman menggendongku sambil berjalan di jembatan Amperam, orang lain akan mengira bahwa kita sudah gila. Pamela tidak bisa melepaskan diri, tetapi dia juga tidak ingin dipermalukan. Oleh karena itu, sebaiknya dia menghindar. Dia langsung membenamkan wajahnya di pelukan pria ini, supaya pria ini merasa malu sendiri. Asalkan Pamela tidak menunjukkan wajahnya, Agam sendiri yang akan merasa canggung. Saat Pamela merasakan angin di sekitarnya tidak lagi bertiup kencang, dia baru menoleh dan melihat ke sekitarnya. Dia pun membuang napas lega. Akhirnya, mereka sudah keluar dari jalur jembatan Amperam. Pamela mencoba untuk bernegosiasi dengan Agam. Paman, terima kasih. Setelah menggendongku selama ini, kamu sudah lelah, kan? Cepat turunkan aku. Sekarang, aku mau jalan sendiri, katanya. Agam membungkukkan badannya untuk menurunkan Pamela dengan baik, lalu menatap Pamela dengan tatapan usil sambil berkata, kamu seringan kapas, tapi malah takut membuat orang lain lelah. Pamela menjulingkan matanya dengan kesal, lalu berkata, memangnya kapas milikmu beratnya 40 anket. Pria itu tertawa sambil mengelus kepala Pamela dengan tangannya yang besar dan kasar. Ya, itu milikku. Pamela sontak tercengang, wajahnya juga memerah. Pria tua ini benar-benar pandai sekali menggodanya. Untung saja Pamela juga bertekad kuat, sehingga dia tidak tertipu oleh ucapan Agam. Pamela melihat ke sekeliling sambil berkata, sepertinya kita akan kesusahan untuk memanggil taksi di sini. Di depan, seharusnya, ada stasiun MKT. Ayo, Paman, kita naik MRT saja ke tempat makan. Pria itu pun mengikuti kemauan Pamela. Di dalam stasiun MRT. Pada giliran mereka, saat Pamela hendak membeli tiket, Agam malah langsung mengoperasikan mesin penjual tiket itu. Jari tangannya terus bergerak dengan lincah. Dia pun membeli 2 kartu MRT untuk jalur 7, yang melewati area komersial di kota. Melihat pria ini mengoperasikan mesin penjual tiket dengan baik, Pamela teringat akan kejadian sebelumnya. Pada saat itu, karena jalanan macet, Agam mengikutinya naik MRT, lalu Agam kewalahan dalam membeli tiket, sehingga Agam harus menelepon Ervin. Paman, sepertinya sekarang kamu sudah familiar dengan jalur MRT, ya? Tanya Pamela. Bab 324. Setelah naik MRT sekali denganmu, aku mempelajari tentang jalur MRT kota ini, jawab Agam. Pria ini membungkukkan badannya untuk mengambil kartu MRT yang dikeluarkan mesin itu, lalu menggenggam tangan Pamela dan pergi menggesekkan kartunya. Mereka pun berjalan ke ruang tunggu dengan alami. Pamela merasa makin aneh, hingga dia mengabaikan fakta bahwa pria ini menggenggam tangannya. Dia bertanya, untuk apa Paman mempelajari hal seperti ini? Dengan identitasmu, kamu memiliki mobil khusus yang mengantarmu kemana-mana, jadi kamu nggak perlu naik MRT, kan? Agam melirik gadis ini dengan sudut matanya sambil mendengus dingin, lalu berkata, sebelumnya, sepertinya ada seorang gadis yang menyuruh paman ini untuk mengubah kebiasaan buruk hidup sombong dan bertoya-foya. Pamela seketika terdiam 1000 bahasa. Pamela teringat bahwa dia memang pernah mengucapkan kata-kata itu, yaitu saat mereka berada di taman berkuda itu. Pada saat itu, dia hanya mengutarakan prinsip pribadinya untuk membantah ucapan Steffi. Dia bukan benar-benar ingin menyuruh Agam untuk mengubah sifatnya. Paman, sebenarnya aku hanya asal bicara, tapi kamu malah benar-benar turun ke dunia manusia dan mengalami kehidupan rakyat kecil seperti kami karena ucapanku itu. Tanya Pamela. Dengan alis terangkat, Agam bertanya, memangnya aku bukan rakyat kota ini, ya? Pamela memonyongkan bibirnya dengan kesal dan berkata, tentu saja bukan. Kamu adalah kapitalis yang sangat jahat. Agam pun tertawa dan berkata, memangnya aku mengeksploitasi kamu, ya?
Ya. Pamela berkata dengan tegas, kamu mengeksploitasi waktu 3 bulanku yang berharga dan membuatku terkena banyak masalah. Pria itu tiba-tiba menghentikan langkahnya. Dia menoleh dan menatap Pamela sambil berkata, maaf, ya. Dia tiba-tiba meminta maaf dengan begitu serius, tetapi Pamela malah merasa sangat tidak nyaman. Sudahlah, aku yang terlebih dahulu menciummu, baru kamu memanfaatkanku. Kita masing-masing punya tanggung jawab. Asalkan waktu 3 bulan ini berakhir, yang penting paman nggak memanfaatkanku lagi. Kata Pamela. Nggak bisa, kata Agam dengan suara rendah. Pamela mengernyit dan bertanya, paman, bukankah kita sudah sepakat untuk mengakhiri hubungan ini setelah 3 bulan? Jangan-jangan kamu mau memperpanjang waktunya. Pria ini memicingkan matanya dan menatap Pamela dengan tatapan mendalam. Kamu takut sekali aku mau memperpanjang waktunya? Tanya Agam. Pamela mengangguk dengan kuat sambil menjawab, tentu saja. Aku nggak bisa terus berada di kediaman Dirgantara sambil mematuhi ucapanmu, kan? Semoga paman bisa menepati janji dan mengembalikan kebebasanku pada waktunya. Tatapan Agam menggelap. Pamela, aku akan melepaskanmu dan mengembalikan kebebasanmu sekarang juga, kata Agam. Mata Pamela seketika berkilau. Sungguh? Tanya Pamela. Agam menjawab, ya. Terima kasih, paman. Kalau begitu, aku pergi dulu, ya. Sampai jumpa lain kali, seru Pamela. Dia bergegas melepaskan genggaman tangan Agam, lalu berbalik dan ingin melarikan diri. Namun, pergelangan tangannya seketika ditahan, dia pun ditarik kembali. Pria itu menatapnya dengan tatapan dingin dan bertanya, memangnya aku sudah membiarkanmu pergi? Dengan ekspresi kebingungan, Pamela berkata, bukankah kamu sudah bilang kalau kamu akan melepaskanku? Paman, kamu ingkar janji secepat ini, ya. Aku melepaskanmu dan gak lagi memaksamu untuk bersandiwara sebagai istriku. Tapi, aku harap kamu bisa mempertimbangkan posisi sebagai istriku yang sesungguhnya, kata Agam. Pamela menatap pria ini dengan tatapan terkejut. Dia mengira bahwa dia salah dengar. Agam memintanya untuk menjadi istri Agam yang sesungguhnya. Jika Pamela tidak salah pengertian, apakah Agam sedang melamarnya dengan arti tersirat? Kenapa? Agam menekuk jari tangannya dan menyentuh hidung di wajah kecil Pamela yang tampak terkejut. Untuk menarik perhatian Pamela, Pamela pun tersadar, tetapi dia masih terkejut. Pria itu berkata lagi, tadi, bukankah kamu bertanya, kenapa aku mau memahami cara naik MRT? Sekarang, biar ku beritahu, supaya saat istriku yang nakal ini meninggalkanku lagi dan pergi naik MRT sendiri, aku bisa membeli tiket sendiri dan mengejarnya, kata Agam. Sambil mengucapkan kata-kata ini, tangan Agam yang memegang pergelangan tangannya Pamela meluncur ke bawah secara alami dan menggenggam tangannya Pamela dengan erat, seakan-akan dia benar-benar khawatir Pamela akan melarikan diri kapanpun itu. Hati Pamela seketika bergetar. Tiap patah kata dan tiap gerakan pria ini membuatnya kebingungan, pikirannya juga kacau. Tanpa disadari, Pamela bahkan melihat ke belakang dan sekelilingnya. Dia mencurigai apakah tetua keluarga Dirgantara mengirimkan orang untuk mengawasi mereka, sehingga Agam bersandiwara seperti ini dengannya. Melihat Pamela memandang ke sana kemari, Agam pun tahu bahwa pikiran gadis ini pasti sudah melayang kemana-mana. Bab 325. Dengan ekspresi serius, Agam menggenggam tangannya Pamela sambil terus berjalan ke depan, supaya mereka tidak melewatkan MRT yang berikutnya. Sambil berjalan, pria ini memanggil nama Pamela dengan serius. Pamela, ayo kita mulai lagi dari awal, kata Agam. Pamela menoleh dan menatap Agam dengan tatapan kebingungan. Caranya? Tanya Pamela. Pria itu menjawab, dari pacaran. Kamu bisa mempertimbangkan paman ini sebagai pacarmu. Pamela mengernyit, lalu tanpa pikir panjang, dia berkata, paman, menurutku, kita enggak. Sebelum kata cocok bisa keluar dari mulutnya, ucapannya dipotong oleh Agam. Agam tidak membiarkan Pamela menyelesaikan ucapannya. Dia berkata,
jangan terburu-buru untuk menolakku, berikanlah aku kesempatan untuk mendekatimu lagi. Tenang saja, ke depannya, aku nggak akan membiarkanmu masuk ke hidupku, aku juga akan menyesuaikan diriku dengan kebiasaan hidupmu. Kalau kamu suka bepergian naik MRT, suka makan makanan warung jalanan, suka pergi melakukan permainan dan aktivitas, aku bisa melakukan semuanya denganmu. Tentu saja, aku juga akan membawamu pergi makan makanan terenak, membiarkanmu menikmati hidup dengan kualitas terbaik dan memberimu segalanya yang terbaik di dunia ini. Apapun yang kamu sukai, selama aku memilikinya, aku bisa memberikannya padamu. Jika seorang pria yang sangat tampan mengucapkan kata-kata ini dengan suara yang begitu menawan, wanita mana yang tidak terpesona mendengarnya? Jantung Pamela berdetak kencang, tetapi dia malah tersenyum sinis dan berkata, "Paman, saat kamu mengucapkan kata-kata ini, kamu nggak malu, ya?" Jelas-jelas Nona Kalana. Amun, keluhan Pamela yang penuh kekesalan teredam oleh suara gemuruh MRT yang datang. MRT melaju memasuki stasiun dengan suara gemuruh yang bising, hingga saat MRT ini berhenti. Agam juga entah mendengar ucapan Pamela atau tidak. Dia tidak menjawab, dia hanya menggenggam tangan Pamela dan berjalan memasuki MRT bersama. Sekarang jam pulang kerja, jadi orang yang naik MRT sangat banyak. Di dalam MRT, tidak ada tempat duduk yang kosong, jadi mereka hanya bisa berdiri. Dengan tubuhnya yang tinggi dan auranya yang berwibawa, pria ini terlihat sangat mencolok berdiri berdesakan di dalam MRT. Para wanita di dalam gerbong MRT ini juga terus melirik ke arah Agam dengan tatapan terpukau. Sedangkan Pamela terpaksa bersandar di pelukan pria ini, dia sama sekali tidak mendapatkan ruang untuk bergerak, tubuh kedua orang ini saling bersentuhan, mereka bahkan bisa merasakan detak jantung satu sama lain. Pamela merasa malu. Dia berusaha bergerak untuk menjauh dari Agam untuk menjaga jarak dengan pria ini. Namun, orang-orang di sekitarnya adalah pria. Bagaimana mungkin Agam akan membiarkan istrinya ini bersentuhan fisik dengan pria lain? Pria ini mengangkat tangannya dan menarik Pamela ke dalam pelukannya dengan erat sambil berkata dengan lembut, "Yang patuh ya, jangan gerak." Pamela merasa sangat kesal, tetapi pria ini malah menundukkan kepalanya dan menjelaskan situasinya dengan suara rendah. Agam berkata, "Nggak ada apapun antara aku dengan Kalana. Bagiku, dia hanya berbudi baik menyelamatkan nyawaku. Aku pernah bilang, dia pernah menyelamatkanku. Karena itu, keadaannya memburuk. Aku berutang padanya, jadi aku nggak bisa mengabaikannya begitu saja." Ternyata Agam mendengar keluhan Pamela sebelum mereka naik MRT dan inilah respons Agam terhadap keluhan itu. Amela berkata dengan nada aneh, "Karena dia menyelamatkanmu, kamu mengabdikan dirimu padanya." Ekspresi pria ini menjadi masam. Jangan asal bicara. Pada saat itu, dia masih berusia 10 tahun, mengabdikan diri apanya? Kata Agam. Pamela mendengus dengan dingin dan berkata, "Sekarang, dia sudah dewasa, jadi kamu sudah bisa melakukannya." Agam tahu bahwa gadis ini asal bicara karena dorongan amarahnya. Namun, Agam malah merasa senang karena amarah gadis ini, sehingga sudut bibirnya terangkat. Jika Pamela merasa marah, artinya dia peduli pada Agam. Agam mengusap kepala Pamela dengan dagunya sambil berkata, "Kamu berharap agar aku mengabdikan diri pada orang lain, ya?" Pamela menjawab dengan kesal, "Terserah kamu, aku nggak peduli. Kalau begitu, maukah kamu kalau aku abdikan hidupku dan juga hatiku padamu?" Tanya Agam. Cerita bersambung.